Cewek ini mana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif fi kitab Ta'rif Ta'rif Ta'alum di Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulihi wa qur'ani sallallahu man Allah wa syafa'at rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi wa bi barakatihi di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu pasal niyati di dalam menerangkan niat fi halin ta'allumi, ketika belajar. Tsumma la budda, kemudian tidak boleh tidak, minan niyati, daripada niat, fi zamani ta'allumil ilmi, ketika waktu belajar ilmu. Izin niyatu, karena sesungguhnya ilmu, ilmu itu al-aslu, adalah pokok, fi jamil ahwali, pada seluruh keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, hanya saja amal itu, bin niyati, tergantung niat. Hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak dari amal, yatasawwaru, yang berbentuk, bi surati a'malid dunya, dengan bentuk amal-amal dunya, fayasiru, maka menjadi itu amal bi husni niyati, dengan baiknya niat, min a'malil akhirati, termasuk dari amal-amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak pula dari amal, yatasawwaru, yang berbentuk itu amal, bi surati a'malil akhirati, dengan bentuk amal-amal akhirat, summa yasiru, kemudian menjadi itu amal, min a'malid dunya, termasuk dari amal-amal dunya, bi su'in niyati, dengan jeleknya niat. Wa yanbaghi, dan suatu keharusan, anjanuya, supaya berniat, al-muta'allimu, orang yang belajar, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmunya, ridallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah ta'ala, wa daral akhirati, dan mencari tempat untuk ke akhirat, wa izalatal jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa an sairil juhali, dan menghilangkan kebodohan dari seluruh orang-orang yang tidak tahu, wa ihya'ad dini, dan untuk menghidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan untuk menegakkan agama Islam, fa inna baqa al-islami, karena sesungguhnya tegaknya agama Islam, bil ilmi, itu dengan ilmu. Wala yasihu, dan tidak akan sah az-zuhud, wa taqwa, dan ketakwaan, ma'al jahli, yang
kebodohan atau ketidaktahuan. Wa ansyada dan telah bernasyid Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Bidayati syi'ran akan sebuah syair li ba'dihim kepada sebagian mereka. Fasadun kabirun adalah suatu kerusakan yang besar. Alimun mutahaddikun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu dan lebih besar kerusakan dari yang tadi. Jahilun mutanasikun orang bodoh yang pura-pura ibadah. Huma keduanya fitnatun adalah kekacauan fil alamina di muka bumi. Adimatun yang sangat besar. Liman bagi orang bihima dengan sebab keduanya fi dinihi pada agamanya yatamassaku orang itu beribadah. Wayan biya dan supaya muta'alim itu berniat bihi dengan mencari ilmunya asyukra bersyukur ala ni'matil akli atas nikmat akal wasihatil badani dan atas kesehatan badan. Wala yanwiya dan supaya dia tidak berniat bihi dengan mencari ilmu ikbalan nasi untuk menundukkan manusia atau mendapat pandangan dari manusia. Walastijla bihi qawmid dunya dan tidak pula berniat untuk mengambil kenikmatan dunia wal karamata dan kemuliaan atau kehormatan inda sultani di hadapan pemerintah wa ghairihi dan yang lainnya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ada manama bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fi radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Thumma la budda lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Niyatu hiya al-aslu fi jamil ahwali li qawlihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Hadithun sahihun wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yusiru bi husni niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah wa yanbaghi ayanuya al muta'allimu bi talabil ilmi ridallah wa darul akhirah wa izalatal jahl ani nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islam bil ilmi wa la yasiru az-zuhdu wa taqwa ma'al jahl wa anshadana as-syekhul imam ajalul ustad Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamin azimah liman bihima fi dinihi yatamassaku wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil aql wa sihatal badan wa la yanwi bihi iqbalan nas alaihi wala istijlaba hitamat dunya wal karamata inda sultani wal ghairah. Pelajaran selanjutnya masih tabarukan dalam kitab Ta'lim Muta'alim di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
qiyamul lailnya, yaitu sholat tarawihnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya kita peruntukkan buat orang-orang tua kita yang di rumah. Semoga Allah Ta'ala jaga, ya. Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas. Dan buat orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan keberkahannya kita kirimkan buat orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat sebaik-baiknya tempat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bacaan selanjutnya faslun fi niyati fi hali ta'allum. Pasal yang kedua di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu mengenai fi niyati, yaitu di dalam membahas niat fi hali ta'allum, di dalam keadaan belajar. Tsumma la budda, kemudian tidak boleh tidak, harus. La budda yaitu harus. Lahu bagi seorang pelajar ilmu, minan niyati, yaitu untuk menanamkan niat di dalam hatinya ketika belajar. Udah pasang niat belum tadi? Udah pasang niat belum tadi? Tadi kan kita udah baca niat tuh, ya. Nawa itu ta'alluma wa ta'lima. Kita niat untuk belajar. Pasang niat itu ya, di mana aja pasang niat. Khususnya nanti diajarin nih niat-niat apa saja yang harus dipasang. Ya, ketika kita belajar, ya, tanamkan niat-niat yang bakalan diajarkan, disebutkan di dalam kitab ini. Kenapa? La budda lahu, enggak boleh enggak, harus, mesti, wajib, ya, bagi pelajar ilmu minan niyati, untuk memasang niat fi zamanin, sepanjang masa, ya, sepanjang waktu, fi zamani ta'allumil ilmi, sepanjang masa ketika dia belajar. Ya, ketika dia belajar ilmu, tanamkan niat. Jangan sampai lupa. Ya, karena niat itu sangat luar biasa. Kenapa? Niyatu hiya al-aslu. Karena niat itu adalah al-aslu, adalah pangkal dari segala permasalahan. Pangkal, ya, dari segala, ya, permulaan, ya, dari segala permulaan kita ibadah harus dengan niat. Al-aslu, dia jadi akarnya, ya, dia jadi utamanya, dia jadi pokok utamanya. Pijamil ahwal, di dalam setiap keadaan kita, dalam setiap keadaan kita belajar, yang jadi pokoknya adalah pasang niat. Jelas gak maksudnya? Niatin, benar-benar niatin, ya, di dalam hati. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, amal perbuatan binniyat, tergantung daripada niatnya. Hadisun sahih. Ini hadis adalah hadis sahih. Ingat, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Dikatakan di sini, ya, oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan maksud innamal a'malu binniyat adalah sihatul a'mal binniyati. Ya. Sahnya sebuah amal binniyati, tergantung daripada niat. Cek saha eta? Ya, Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi beda lagi, ya, Al-Imam, ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan yang disebut innamal a'malu binniyat adalah hukmul a'mal minat thawabi wal jazai binniyati. Hukumnya amal, hukumnya pekerjaan, minat thawabi, apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat ganjaran,
biniyati tergantung daripada niat. Cek saha eta mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Syafi'i ya, innamal a'malu binniyat ada sihatul amal binniyat. Sahnya sebuah amal tergantung daripada niat. Itu faedah nih, ini faedah. Kamu nggak nemuin lagi di kitab-kitab yang lain ya. Tulis buru-buru faedah. Alhamdulillah dapat gitu ya. Sihatul a'mal binniyat ala madhabi Imam Syafi'i ya. Kalau kata mazhab Imam Abu Hanifah ya, dikatakan hukmul a'mal minat thawabi wal jazai binniyati. Hukumnya amal, apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat ganjaran dari Allah Ta'ala, balasan dari Allah Ta'ala, binniyati, tergantung daripada niatnya. Jelas ya? Kalau niatnya baik, diganjar baik ke? Diganjar. Kalau niatnya baik, dibalas kebaikan kan? Dibalas. Kalau niatnya baik, ya Allah Ta'ala berikan kebaikan lagi kan? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah tuh ya. Di zaman Bani Israel ada seseorang, negerinya lagi tertimpa bencana yang sangat luar biasa, yaitu kekeringan. Tahu nggak kekeringan? Apa bahasa kerennya kekeringan tuh? Kemarau, ya tuh kemarau. Moneter, ya serba nggak ada, susah, kerja dipecat segala macam, kekeringan. Sawah-sawah hancur semuanya, kering, nggak ada air sama pun, ya sekalipun nggak ada air. Jadi kering, nggak bisa nanam apa-apa sama sekali. Banyak kelaparan di sana sini, udah banyak orang lapar. Akhirnya ini si pemuda orang Bani Israel ini jalan di padang pasir, ya kan dulu pada pasir ya, belum ada aspal, ya jalan lagi jalan, duduk aja duduk, paham duduk, cali di padang pasir, cali. Sambil ngeliatin pasir. Di padang pasir banyak apa? Di pasir ya, di pasir. Pernah lihat padang pasir ya? Wah, norak ya. Padang pasir. Wah. Kemudian begitu dilihat pasir, ya, seluas itu pandangan dia kepada padang pasir itu, padang pasir itu. Dalam hatinya bilang, ya Allah, andai kata ini pasir, semua ini pasir jadi gandum, jadi beras kurangnya ya. Jadi gandum atau jadi beras, jadi makanan pokok ya. Ini pasir sebanyak ini kalau jadi beras jadi gandum, akan saya kenyangkan Bani Israel. Akan saya sedekahkan ke Bani Israel yang sedang kelaparan. Akhirnya Allah Ta'ala kirim wahyu tuh kepada Nabi di zaman itu untuk sampaikan kepada orang tersebut bahwa niatnya, sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal udah sedekah belum? Udah sedekah belum? Belum, baru niat. Tapi niatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak dia bersedekah, gandum sebanyak pasir yang ada di padang pasir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Oke, jangan macam-macam sama niat. Pasang niat. Nih ngaji nih. Banyak kan abang lihat nih kalau orang ngaji baca niatnya yang baca itu juga, yang lain mah cicing, woy. Ya, kali diamnya baca enggak. Melamun, kadang-kadang mainin pulpen, kadang-kadang mainin buku. Nah ini, ya niatnya terganggu sama setan. Hati-hati. Ya, kalau ingin pasang niat buru-buru, ya permulaan daripada mau belajar ya, permulaan daripada ngaji. Kapan sih pasang niat? Ya, sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu kita ada di dalam sifat belajar kita, bisa minta alumil ilmi, pasang niat. Pada pesantren, pasang niat. Ya Allah, saya niat datang ke pesantren ini untuk mencari ilmu ya Allah. Satu, untuk mencari ridhonya Allah. Entar nih ada pembahasannya. Ya ada pembahasannya. Kemudian wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih pentingnya sekali kita ya dengan niat itu sangat penting, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kam min amalin yatasawwaru bisurati a'mali dunia. Berapa banyak dari amal-amal, woi dengerin yang di belakang, berapa banyak dari pekerjaan amal-amal yang kita lakukan, berapa banyak dari amal-amaliyah yang kita lakukan, yatasawwaru bisurati a'mali dunia. Kerjaan-kerjaan itu bentuknya, tadinya bentuknya bisurati a'mali dunia, bentuknya adalah amal dunia. Tahu amal dunia? Amal dunia itu allati la thawabalaha. Amal dunia itu yang gak ada pahalanya. Tadinya bentuknya amal dunia allati la thawabalaha, yang mana amal tersebut gak ada bentuk pahala sedikit pun, gak ada bentuk pahala. Ya, wal yasiru bi husni niyati, tapi dengan sebab ya menjadilah itu amal yang kita lakukan tadi, amal dunia tersebut bi husni niyat, dengan sebab baiknya niat, ya, min a'malil akhirah, dicatat oleh Allah Ta'ala jadi amal akhirat. Tadinya bentuknya amal-amal dunia. Contohnya kal akli, seperti makan amal dunia bukan? Kerjaan dunia makan, dapat pahala gak? Kagak, dapat kenyang. Tadinya makan cuma dapat kenyang, ngerti? Ya, orang makan dapat kenyang. Kemudian apa lagi? Wasyurbi, minum. Amal dunia apa amal akhirat? Amal dunia, minum, dapat pahala gak tadinya? Kagak. Allati la thawabalaha, amal dunia tadinya gak dapat pahala. Wa naum, sare, bobok, kulem. Tuh, apa lagi? Bobok, kulem, apa lagi? Tidur, tuh, apa lagi? Sleeping, tuh, sleeping, ya. Apa lagi? Hah? Molor, tuh, nanti bobok ciang, bobok ciang, bocin, tuh, ya. Aku mau bocin dulu, ya. Bobo ciang di kelas, ya. Ingat tuh, naum, ya, tidur itu tadinya dapat pahala kan? Enggak. Allati la thawabalaha, karena bentuknya adalah amal dunia. Allati la thawabalaha, yang enggak ada bentuk pahalanya. Ya, fa inna surataha suratu a'mali dunia, karena sesungguhnya bentuknya tadinya adalah amal-amal dunia. Wa yasiru kullu minha bimaqarinati husniya, tapi dia menjadi dari setiap yang tadi kita kerjakan, makan, minum, tidur, dia menjadi bimaqarinati husniya, dibarengin dengan baiknya niat. Mau makan barengin niat, tuh, mau minum barengin niat, makan sama minumnya. Mau tidur, niatin min a'malil akhirat, dengan amal-amal akhirat. Mafalan idza qasada bil aqli, ya, contoh nih kita makan. Contoh nih, makan mau jadi amalan akhirat, makan udah kenyang dapat pahala, dapat amalan akhirat. Gimana caranya? Mafalan, contohnya, idza qasada bil aqli, apabila engkau mau makan, dikasih unjuk nih, ketika kita mau makan, ya, idza qasada bil aqli, ya, atau qawiyah. Niat itu taqawiyah. Ya, taqawiyah untuk apa? Bil ibadah. Ya Allah, saya niat makan, mudah-mudahan nih makan buka puasa nih, makan makanan nasi ini bisa mengenyangkan perut saya, tarawihnya semangat, ibadahnya semangat, baca Qur'annya semangat. Tuh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan makanan ini bisa menguatkan badan saya, ya Allah, ya, sehingga ibadah saya jadi semangat. Kan kalau nggak makan leles-lelesnya tuh dimakan. Nah, makan demikian yasiru min a'malil akhirah, bentuk makannya nggak jadi amal dunia lagi. Yang tadinya allati la thawabalaha, ya, yang tadinya nggak bentuk jadi nggak ada pahalanya, sekarang jadi ada pahalanya karena niat makannya untuk ibadah. Jelas gak? Tapi yang benar, jangan niat doang. Jadi ibadah,
pas terawih bolos. Karena makannya 2 piring. Tahu 2 piring santri kayak gimana? Pakai apa itu? Nampak tak 2 piring itu? Oh, 2 piringnya segini. Ceritanya doang 4 orang. Ceritanya 4 orang. Padahal iya bener 4 orang makan. Tapi 4-4 penuh. Tuh. Padahal kan makanan 1 untuk 4 itu maksudnya 1 ya, untuk 1 orang itu bisa kebagi untuk 4 orang tadi. Dia bang enggak udah jatahnya 4 aja. Itu katanya baru cuci mulut. Ntar malamnya makan mie. Bener ya? Bener ya? Santri emang enggak. Santri emang enggak ada begitu. Enggak makan mie santri emang. Makannya mie jumbo. Bener ya? Tapi kalau kita niatnya untuk menguatkan, ya Allah supaya nggak sakit, supaya baca Qurannya kuat, supaya terawihnya kuat, supaya nggak sakit di badan, maka niat tersebut jadi yasirun yang min a'malil akhirah. Niatnya jadi niat akhirat. Kaza asyurba wa nauma wa ghairahuma. Demikian pula minum, makan, termasuk tidur. Tidur niatin. Tuh, ya Allah, saya mau tidur, mudah-mudahan sahur juga kesiangan. Saya mau ngambil keberkahan sahur, ya Allah. Tidur tuh. Begitu bangun, dapat tuh tidurnya tuh. Dapat pahala karena bi husni niat, karena baiknya nih niat. Jelas gak? Jelas gak? Tidur jangan tidur aja. Alhamdulillah tidur misalnya. Tidur dulu ngitung domba 1. Jadi sonsip kan? Jangan tuh, nggak boleh begitu. Kita ada aturan, ada padaban di tidur, ada. Niatin ya Allah, mudah-mudahan ketika bangun badan saya diberikan kesehatan lengkap sehingga bisa ibadah. Tidurnya itu dapat pahala. Jelas gak? Kalau tidur pakai wudhu nggak? Siapa yang tidur gak wudhu? Tuh, nanti diurep-urep ya. Mimpinya pasti buruk ya. Jadi tidur. Benar ya? Pas mau, saya digoda setan, tidurnya nggak setan. Tidurnya nggak pakai nggak pakai adabnya, nggak baca kemudian tidak diniat. Tuh, kudu diniati. Jelas maksudnya tuh. Ya, kayak siru bi husninya min a'malil akhirah. Jadi deh amalan-amalan dunianya menjadi amalan akhirat. Nyapu amalan dunia enggak? Amalan dunia allati la thawabalaha. Enggak ada pahalanya tadi. Biasa-biasa aja nyapu, enggak ada pahalanya. Tuh. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, ini pesantren kotor, takut ada tamu. Tuh, kurang baik pandangan tamu melihat pesantren kalau kotor. Bismillah. Tuh, ikraman lidoi, niatnya memuliakan tamu, niatnya bikin sehat nih pesantren. Niat segala macam niat. Ya, nih madrasah kotor, pengen ngaji, disapuin dulu. Biar enak ngajinya. Itu jadi yasiru min a'malil akhirah. Itu niat-niat yang demikian, kerjaan dunia tadi menjadi amal akhirat. Jelas ya? Apalagi di tempat pengajian. Di tempat pengajian ini ada namanya keberkahan ilmu tuh. Ya, khadimul ilmi ini berkah ya nilainya itu. Membantu dalam segala macam gerakan-gerakan ilmu. Sampai terjadinya ilmu ini, wah, nilainya berkah tuh buat orang itu. Kemudian ya, di sini dikatakan wakam, dan berapa banyak ya, ay katiran minal a'mal, berapa banyak dari amal-amal ya, yatasawwaru bi surati amalil akhirah, tadinya bentuknya amal akhirat
yatasawwaru, ya, dia berbentuk di surati amalil akhirah. Itu amal bentuknya amal akhirat. Ya. Tsumma yasiru min amali dunia. Tapi karena jeleknya amal, jeleknya niat, yasiru min amali dunia, makanya dia jadi amalannya amalan dunia. Kerjaannya mah akhirat. Kerjaannya akhirat. Salat, baca Quran, tuh ngaji, ya belajar. Tadinya bentuknya amalan akhirat, ya. Kamin amalin yatasawwar bisurati amalil akhirah, tsumma yasiru min amali dunia bisu inia, karena niatnya jelek jadi amalan dunia. Dapat pahala nggak amalan dunia? Kagak. Allati la thawaba laha, ya nggak bakalan dapat dia daripada permasalahan pahala. Kenapa bisa demikian? Kal a'mali allati fu'ilat ala wajhi riya, sebagaimana seseorang beramal dengan amal-amal ibadah tapi dikerjakannya ala wajhi riya, karena pengen pamer sama batur. Yang dipuji ku batur. Tuh lihat saya rajin. Oh, tuh lihat saya baca Quran yang halus. Tuh, suara saya mantap. Ingat tuh, ya. Allati fu'ilat ala wajhi riya la thawaba laha, enggak dapat pahala yang demikian. Sodakonya yang dipuji dermawan. Oh, saya mah enggak ditulis nama hamba Allah, saya mah. Ya, tuh hamba Allah itu saya. Tuh, 15.000 saya mah tuh. Hamba Allah. Allati fu'ilat ala wajhi riya, ya, dikerjakannya dengan pamer. Tahu pamer? Ria itu pengen dipuji atau minta pujian dari orang lain. Tidak ingin dipuji sama Allah Ta'ala, pengen dipuji sama orang lain. Tuh, ya semuanya dalam segalanya. Berasa paling pinter, berasa paling ini. Wah, naudzubillah. Ya. Amalannya tadinya amalan akhirat, tapi karena kerjaan niatnya itu kurang baik, pasang niatnya tidak baik, ingin dipuji orang, maka jadi yasiru, ya, dia menjadi itu amalan. Tsumma yasiru min amali dunia bisunia, dia menjadi, ya, amalan dunia karena jeleknya niat. Payam bagi, maka jadi satu keharusan buat para pelajar ilmu. Dengar ini, buat pelajar ilmu agama, ayyan wiyal muta'allim, ya, supaya ia berniat ketika ia belajar, ya, harus berniat al-muta'allimu, ya, sebagai seorang pelajar bitolabil ilmi, di dalam belajarnya, ya, yang pertama ridallah ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kamu sering baca tuh syair. Gimana syair yang pertama? Oh, yang pertama mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah wadarul akhirah, mencari negeri akhirat. Maksudnya apa nyari negeri akhirat? Ai dukhulul jannah, yaitu supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya wa izalatul jahl an nafsihi, pasang niat kalau ngaji. Yang ketiga apa? Menghilangkan kebodohan diri sendiri. Ingat tuh, menghilangkan kebodohan diri sendiri. Bita'allum. Bagaimana cara menghilangkan kebodohan sendiri? Bita'allum, dengan belajar, datang ke pengajian, masuk ke pesantren, hilang kebodohan. Gak ada orang diem di rumah tau pinter, gak ada. Ente jangan percaya yang mungkin gitu. Cicing di rumah gitu, ke belajar ke naon, ngomeh kareci ya. Tahu-tahu pinter, tahu-tahu ngerti agama, mustahil. Tuh, kecuali Allah Ta'ala yang berkehendak, beda lagi. Kecuali Allah Ta'ala yang berkehendak, beda lagi. Itu pun dengan orang-orang yang khusus, ya, dengan orang-orang yang khusus. Tapi ingat ya, gak ada tuh orang tiba-tiba jadi pinter, gak ada. Paham maksudnya? Gak ada orang tiba-tiba jadi pinter, gak ada ya. Itu ingat ya, izalatul jahli anin nafsi, menghilangkan kebodohan diri sendiri. Bagaimana caranya? Bita'allum, datang ke pengajian, belajar, hilang kebodohan.
Tuh, paham maksudnya tuh? Ya, nggak diem aja. Aduh, saya pengen pinter begitu doang. Tapi belajar nggak? Saya pengen pinter. Kamu cita-citanya Pak mau jadi orang berhasil, tapi nggak belajar, berhasil nggak kira-kira? Ya, itu mimpi kali ya, itu ya, mimpi ya, gitu ya, mimpi nih ya, gitu. Wa ansairil juhal. Kemudian yang selanjutnya niatnya adalah wa ansairil juhal, dan menghilangkan kebodohan orang lain. Setelah menghilangkan kebodohan diri sendiri, kemudian menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah wahyauddin, yaitu menghidupkan agama, Kemudian yang selanjutnya adalah wa ifqa'al Islam, dan melanggengkan ya agama Islam ya. Fa innal baqwal Islam, anak langgengnya ini agama bil ilmi, hidupnya ini agama dengan adanya ilmu. Gak ada tuh agama bisa hidup tanpa ilmu, bohong ya, gak ada, cuma sebuah kemeriahan ya. Kalau ada orang hidupin agama tapi gak pada ngaji, ngerti? Cuman suara-suara agama doang, cuman sebuah kemeriahan doang yang ada ya. Ngerti ya tuh. Karena tegapnya ini agama, tegapnya ini Islam ya, langgengnya ini Islam bil ilmi, dengan adanya ilmu di dalamnya. Ada yang belajar tuh, ada yang belajar terus. Kenapa? Karena itu yang menjadi sumber pokoknya. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahl, dan tidaklah sah ya, tidaklah benar, enggak benar zuhudnya seseorang, wa taqwa dan ketakwaannya seseorang, ma'al jahl, dengan disertai kebodohan. Jangan percaya tadi ya, yang kemarin abang bilang, jangan percaya tuh dengan pandangan mata kamu tuh. Wah, ini orang soleh nih, karena kamu melihat cakepnya, pakai pecinya bagus, ngerti? Bajunya bagus. Wah, ini orang berilmu nih. Gak bisa. La yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahl. Tuh, enggak dikatakan dia zuhud, enggak dikatakan dia bertakwa, enggak dikatakan dia soleh, enggak dikatakan dia ahli ibadah, ma'al jahal, berserta dengan kebodohan. Gimana mau dikatakan dia dalam kezuhudan? Gimana dia dalam ketakwaan pada Allah Ta'ala? Takwa kan artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu. Gimana dia bisa ngerjain apa yang jadi perintah Allah Ta'ala? Gimana dia bisa menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia sendiri gak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah? Kenapa? Karena bodoh. Enggak mau datang ke majelis ilmu, enggak mau dia mempelajari pada agama, enggak mau nyari guru lagi. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala kita ditakdirkan ya, sempatnya kita ini ada di dalam pondok pesantren, ada di dalam naungan ya, ada di dalam pendidikan ya, di dalam guru-guru yang baik ya, yang mendidik kita sehingga kita mengenal ya kepada agama. Jelas maksudnya? Jelas gak? Wa ansyad ya, wa ansyada, dan telah membacakan ya Asy-Syekhul Imam Ajal Burhanuddin, seorang imam besar, Syekh ya, Al-Imam Ajal Burhanuddin ya, rahimahullah ta'ala ya, Sahibul Hidayah. Beliau ini ya, Sahibul Hidayah. Syi'ran, kepada sebuah syair, li ba'dihim, kepada sebagian ulama yang lain. Jadi beliau ini jadi patokan ulama-ulama terdahulu pada ngaji sama beliau ya. Sehingga beliau membacakan syair di depan para ulama, yang mana syairnya berbunyi fasadun kabirun alimun mutahattikun. Nih biar denger nih, biar kamu jadi catatan di hati kamu. Jangan termasuk dari orang-orang yang demikian, atau jangan berguru kepada orang-orang yang demikian. Hati-hati nih, dengerin yang belakang tuh ya. Ini terjadi sekarang, banyak terjadi sekarang. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang besar. Fasadun kabirun, kerusakan yang
besar. Ngerti nggak kerusakan yang besar? Kerusakan yang parah. Ngerti nggak kalau udah parah? TV rusaknya parah, bisa dibenerin nggak? Parah bisa rusaknya. Antenanya copot, kacanya bebes, pecah, remote-nya hilang, kabelnya digigit di tikus. Ngerti? Parah nggak? Fasadun kabirun, kerusakan yang sangat besar. Bagi siapa? Alimun mutahatikun, seorang alim mutahatikun yang nggak pernah apik dengan ilmunya. Dia alim, dia orang ngerti, tapi kayak orang nggak ngerti. Dia paham dengan ilmu, tapi kayak orang nggak paham. Ngerti ya? Apa yang dipelajarinya nggak tampak di dalam kehidupannya. Apa yang dipelajarinya nggak ada amal yang dilaksanakannya. Kalau itu, dia orang ngerti, mutahatikun, tapi nggak apik di dalam permasalahan ibadah. Maksudnya apa? Ya. Di sini dikatakan ya, makna daripada alimun mutahatikun, makna daripada orang alim yang tidak apik di sini adalah orang mengerti tapi dia tidak apik adalah ya, alladzi yaf'alu khilafas syar'i, kerjaannya bertolak belakang sama syariat. Tuh, paham? Juk syariat ya haram, sama dia dilaksanakan. Nipu itu ya dosa, tukang nipu. Tuh, Pak, makanan ini nggak boleh, dimakan sama dia. Padahal dia orang ngerti, ngerti? Ya? Padahal dia keluaran pesantren, pelajar agama. Tuh, ada di pesantren, lagi belajar. Tuh, ya. Jauh ya kalau orang alim jauh lah. Kita lah orang pesantren, lagi belajar agama, ya. Tapi bukan lagi yang alu khilafas syar'i, tinggal di pondok pesantren. Tiap hari dapat ilmu agama, tiap hari dapat doa dari guru-gurunya, tapi kerjaan yang alu khilafas syar'i, dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Maksudnya? Ya, dengan kerja dengan hukum agama. Bertentangan fil af'ali radhi'ah, yaitu dia ngerjain pekerjaan yang kurang baik, pekerjaan yang jelek-jelek. Tuh. Wala yubali ayub tabih. Dan dia tidak mau menerima kalau ada yang nasihatin, sih nafsi ya. Tuh, apa sih tuh? Kalau dinasihatin emang gede. Tuh. Di depannya doang. Di belakang santri itu ya. Dinasihatin sama gurunya, nggak boleh gitu. Ya, pas belakang. Nanti dijogetin, paham nggak? Wah, doraka nggak? Fasadun kabirun alimun mutahatikun, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tapi yang paling bahaya, yang paling lebih rusak lagi, tadi kan kerusakan yang besar, kayak TV, antenanya nggak ada, kacanya pecah, remote hilang. Ada lagi, tuh, yang lebih besar lagi, akbaru minhu. Yang paling besar lagi siapa? Jahilun mutanasikun, orang bodoh yang ahli dalam ibadah. Orang bodoh tapi berpegang kepada ibadah. Orang bodoh ya, jahilun mutanasikun. Orang bodoh ya, tapi dia ini ya seolah-olah ya ahli dalam ibadah. Seolah-olah, paham seolah-olah? Namanya seolah-olah kan nggak mungkin. Seolah-olah itu nggak pasti, seolah-olah seakan-akan dia ahli ibadah, nggak mau dengerin nasihat orang, yang penting ibadah. Banyak terjadi. Bahkan ya orang begini jadi patokan dalam beribadah. Bahaya ya, bahaya zaman sekarang ya, bahaya ya. Banyak sekali yang demikian. Wahwa ya, orang yang demikian ini la ya'rifu sihataha, dia nggak pernah tahu apakah ibadahnya sah. Wa fasada, ada yang nggak tahu kerusakan dalam ibadahnya, dia nggak pernah tahu. Wa inna makana akbara min alim al mutahattin fil fasad bi anna fasadaha qad yakunu fil i'tiqad wal amalu jami' bahkan akbar fasadan min al alim. Ya gitu. Bahaya kalau orang bodoh udah jadi patokan dalam ibadahnya. Ya, kenapa? Dia bisa nyeramain orang, padahal ceramahnya nggak benar. Dia bisa menasihatin orang, padahal nasihat itu ya dari akal pikirannya.
Tuh, dia bisa memberikan hukum dalam ibadah. Padahal hukumnya menurut akal pikirannya. Pak, bagaimana Pak hukum ini? Menurut saya. Tuh, menurut saya ini sah-sah saja. Tuh, sah-sah saja. Udah. Kalau disebut sah-sah aja enak gak yang dengerin? Enak aja. Udah. Tuh, nggak taunya salah. Paham maksudnya itu? Paham nggak? Yang ngasih nasihat kan nggak mau belajar, ya. Kata misalnya kata pengarang ini, ya, kata yang membacakan syair Al-Imam Burhanuddin, beliau menurutkan syairnya keduanya nih, kedua orang ini alim, ya, alim apa tadi, alim apa? Mutahatin, orang alim yang nggak apik dengan ilmunya, atau orang bodoh, ya, mutanasik, ya, orang bodoh yang apa namanya? Yang beribadah, berpegang dengan satu patokan ibadah, atau dia jadi sumber ibadah. Orang alim yang nggak apik, kemudian orang bodoh yang beribadah, huma fitnatun, keduanya adalah fitnah. Keduanya adalah fitnah fil alamina, di dalam alam semesta ini. Azimah, yang sangat besar. Keduanya ini musibah. Keduanya ini musibah yang sangat besar buat alam semesta ini. Bihima ya bidinihi yatamassak, ya, untuk berpegang teguh, ya, bagi siapa? Bagi orang, ya, bihima, dengan kedua orang ini, ya, kepada kedua orang ini berpegang tentang agama. Kepada orang alim yang gak apik dia ngikutin, kepada orang bodoh dianggap dia ahli dalam ibadah, dia pegang. Wah, rusak pengikut-pengikutnya. Paham? Rusak pengikutnya. Ente ini nanti kalau suatu hari jadi guru, mau jadi guru apa ya ntar? Jadi guru sekolah, jadi guru agama. Hati, setiap pekerjaan kita dilihat oleh murid kita. Jelas? Setiap pekerjaan kita dilihat oleh murid. Tuh, disangkain murid itu sebuah patokan, disangkain murid itu sebuah hal yang benar. Misalnya ente kerjain apa? Hati ente. Ya, guru itu kan digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Nanti jadi bahan patokan. Suatu hari nih, kalau ente jadi guru, mau guru agama ke, mau jadi guru sekolah ke, hati-hati. Ya, hati-hati tuh. Kita ini perilaku kita dilihat oleh murid kita. Jelas maksudnya itu, ya? Jangan sampai jadi apa yang digambarkan oleh Syekh Burhanuddin, ya, di dalam syairnya. Jelas gak sampai situ? Jelas gak? Wa yanuya bihi, dan kemudian yang selanjutnya niatin di dalam ngaji itu adalah asyukra ala ni'matil aqli, mensyukuri nikmat akal, wa sihatal badan, dan selanjutnya niatnya adalah mensyukuri nikmat sehatnya badan. Yang hadir akalnya sehat gak? Sehat semua gak? Badannya sehat gak? Yang gak sehat kantongnya. Bener ya? Mana puasa gak jajan, ya. Buka bala-bala deh, kolesterol deh. Mana proteinnya? Wala yang bibihi iqbalan nas, dan jangan niatin, ya, jangan niatin tuh mencari ilmu itu iqbalan nas alaihi, supaya dapat sanjungan dari orang, biar disebut ustaz, biar disebut ustazah, biar disebut wah segala macam, dapat sanjungan, orang-orang puji begitu. Jangan, jauhin yang begitu. Tuh, nanti ajarin orang aja. Tuh, paham maksudnya? Ya, gitu ya. Wala istijlaba itamat dunia, dan jangan berniat untuk mendatangkan, ya, apa yang kita ini untuk mendatangkan dunia. Jangan, ya. Wal karamata inda sultan, atau, ya, menginginkan pangkat kehormatan dari para penguasa. Tuh, ya, pangkat kehormatan dari penguasa, biar disebut wah ini, wah begitu pokoknya. Karamata, ya, inda sultan, ya, dapat kehormatan dari pejabat-pejabat, dapat penghormatan dari penguasa-penguasa, ya, dan selainnya. Jangan tuh jadi hati begitu. Paham maksudnya, ya?
Tuh, adapun orang ketika kita ngajar orang menghormati kita mah, ya selama kita tidak menginginkan hal demikian tapi orang tetap menghormati kita, itu mah ilmu dia, tuh ya, itu mah pelaksanaan dia. Tuh, paham maksudnya tuh? Yang penting bersihkan kita nih, ya, niat-niat kita sebagaimana yang dianjurkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na Ladhi yanfa'una ya Allah, manfaatkan kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pedoman semua beserta keluarga, handai tolak tetangga, laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan, berikan kami rizki yang halal teman bertakwa, pengertian diberikan kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan, datang menjelang salawat dan salam Engkau limpahkan, pengajar kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah,